Pemirsa Pelita Hati yang saya muliakan, saya Pri GS datang lagi ke ruang tamu Anda, bersilaturahmi kepada Anda, dan semoga Anda memulai hari, memulai puasa Ramadan Anda dengan segenap intensitas, kesabaran, dan kegembiraan. Saya sedang berada di sebuah kampung tobat namanya, jadi banyak anak-anak muda menuju ke tempat ini, walaupun tempatnya tersembunyi, untuk merindukan pertumbuhan keagamaan mereka. Ada banyak sekali tokoh-tokoh yang datang ke tempat ini. Salah satunya yang akan saya temui adalah penulis ayat-ayat cinta yang terkenal itu, Habibur Rahman Al-Shirazi. Kita ketemu beliau. Ajari aku untuk bisa menjadi sederhana, meski dalam kelebihan dan kemewahan. Ajari aku untuk bisa tetap biasa saja, meski gemerlap dunia selalu menggoda. Pemirsa Pelita Hati yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sedang ada di Santren Delik, ini di sebuah ujung kota Semarang. Banyak sekali anak-anak muda yang ingin memperbaiki dirinya. Tetapi semoga kerinduan mereka untuk menjadi orang baik membimbing mereka ke arah yang mereka inginkan. Kepada Anda saya hadirkan seseorang yang barangkali akan memberi kita banyak inspirasi karena ia adalah pemilik banyak sekali cadangan inspirasi lewat proses-proses hidupnya, lewat kreativitasnya, Habibur Rahman Al-Shirazi. Kang Habib, Iya, Mas Budi. Anda ini sekolah di Kairo, ngambil S2 di sana, Kang Habib? Iya, sempat ambil S2 di sana, Mas Budi. Spesialis hadis. Ya. S1 saya di hadis, memang jurusannya apa itu hadis, ya kan. Kemudian di S2-nya di Islamic Studies, Dirasat Islamiyah. Ya. Saya sedikit memahami proses kreativitas Anda, Kang Habib, juga derita-derita Anda, juga kemiskinan Anda. Sesama orang miskin kan peka waktu itu ya. Anda bersekolah itu ke Mesir sangat nekat dan hanya diberi tiket uang saku saja ke Mesir. Saya ingin Anda bercerita, yang cerita itu nanti kita induksi semangatnya dari ajaran Rasulullah. Yang beliau ini siroh-sirohnya benar-benar menjadi panduan seyogyanya bagi kita. Satu opsi dulu yang ingin saya ambil, Kang Habib. Kesabaran beliau. Dengan konteks kesabaran Anda. Sekarang ini apa sebetulnya dari kesabaran Rasulullah yang memukau seorang Habibur Rahman? Monggo, Kang Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Santren Delik dan tentu seluruh pemirsa Metro TV di tanah air. Kalau kita bicara tentang kesabaran nih, Mas Bri. Ya. Sesungguhnya kita berbicara tentang sesuatu yang menjadi bekal paling utama orang-orang sukses. Semua nabi dan rasul itu bekal utamanya sabar. Nanti para nabi dan rasul itu yang paling sabar, mereka mendapatkan julukan ulul azmi. Nanti di antara para ulul azmi itu, yang paling dahsyat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah Rasulullah tentang kesabarannya kita semuanya bahkan sudah sebagian mengenal sejak kecil.
bagaimana Rasul itu ditinggal ayah beliau ketika dalam kandungan, tinggal ibu beliau masih usia sangat dini, kemudian hidup juga meskipun dari keluarga yang secara nasab itu adalah kaum terpandang, tetapi Rasul ini bukan dari kalangan yang kaya raya, ya kan, bersama dengan paman beliau dengan penuh kesabaran. Sejak kecil itu memang bersama dengan kesabaran. Nanti paling dahsyat kesabaran Rasulullah adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memikul beban yang paling berat dipikul oleh umat manusia, beban kenabian, beban risalah, ya kan. Kalau hanya beban rezeki, kekurangan ekonomi itu kecil bagi beliau ya. Kecil, Itu tapi berat bagi kita ya. Lah beban risalah ini berat Ya. karena beliau nabi yang paling akhir. Saya akan mengambil satu contoh kesabaran Rasulullah. Misalnya kita tahu bagaimana juga bahkan paman beliau sendiri Abu Lahab Iya. itu yang awalnya sangat mencintai Rasulullah, tapi begitu Rasulullah itu mendakwakan dakwah Islam, mengajak bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu tiba-tiba paman beliau menjadi musuh paling utama. Begitu Rasulullah diberi wahyu oleh Allah agar memberi kabar tentang Islam, tentang akhirat secara terang-terangan, saat itu diperintah untuk terang-terangan, beliau langsung naik ke Jabal Sofa, karena itu memang tempat paling strategis untuk memberikan pengumuman saat itu. Dipanggillah semua kabilah-kabilah yang ada di Mekah, semua satu persatu dipanggil, ya kan? Semua berkumpul. Karena kalau ada panggilan dari Bukit Sofa, itu berarti sesuatu yang sangat penting saat itu. Sangat penting kalau Darurat negara lah darurat ya. negara, Oke. gitu kan. Itu kalau di Jawa mungkin itu udah pakai titir itu kentongannya itu Mas Bri. Oke. Kira-kira begitu. Tapi ini darurat break, Kang. Harus iklan dulu, Kang. Ini, Oh, Kang. gitu. Iya. Tepuk tangan untuk Habibur Rahman Al-Sirazi. Malaikat marah, turun kepada Rasulullah, wahai Muhammad, biar aku angkat gunung itu, aku timpakan sama penduduk Taif itu. Pelita hati. Pelita hati. Saya masih menemani seorang Habibur Rahman Al-Sirazi, penulis yang pernah sangat menggentarkan Indonesia karena tiba-tiba novel-novel Islami menjadi mode, film-film Islami memenuhi gedung-gedung bioskop. Beliau ada di samping saya dan sedang bercerita bagaimana kesabaran Rasulullah yang semoga itu menjadi semangat kesabaran kita. Monggo Kang Habib. Jadi kan sampai cerita bahwa Rasul kemudian memanggil suku-suku yang ada di Mekah, Seluruh kabilah. dipanggil dari Jabal Sofa itu, Bukit Sofa. Semua datang. Rasul baru menyampaikan dakwah bahwa akan ada hari kiamat dan sebagainya. Itu yang pertama kali marah, pertama kali emosi itu paman sendiri. Abu Lahab ini. Abu Lahab. Langsung Abu Lahab berkata kepada Rasulullah dengan marah begitu. Alihadza jama'tana, kata Abu Lahab, apakah untuk ini kamu kumpulkan kami? Tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu Muhammad. Rasul sabar, Rasul diam. Karena juga tahu ini paman beliau juga kan? Paman beliau diam. Yang jawab langsung Allah, Mas Bri. Allah turunkan firman-Nya. Bukan Rasulullah yang celaka, tapi tabbat yada abi lahabi wa tab. Sampai akhir ayat. Ini contoh yang pertama. Contoh berikutnya kan, setelah itu Rasul terus berdakwah. Yang di Mekah itu sebagian sudah bisa menerima dakwah Rasulullah, tapi banyak yang belum menerima. Kemudian Rasul berpikir, Rasul punya saudara jauh, Mas Bri. Siapa itu? Saudara jauh itu ada di Taif. Rasul berpikir, ini kalau saudara jauh mungkin dia akan lebih welcome. Lebih lunak. Lebih lunak. Namanya saudara jauh nggak pernah ketemu kan begitu kan. Rasul berpikir begitu. Maka Rasulullah kemudian ke Taif, Mas Bri, ceritanya. Dengan penuh harap akan disambut. Ternyata penduduk Taif sudah istilahnya mereka menyiapkan justru orang-orang yang akan tanda petik menghina Rasulullah. Begitu Rasul masuk ke Taif, itu udah anak-anak kecil udah ngelemparin batu dan sebagainya. Bermacam-macam sampai kan Rasul berdarah-darah itu. Iya. Kemudian dalam sirah itu malaikat itu turun
malaikat tuh marah. Wahai Muhammad, biar aku angkat gunung itu, aku timpakan sama penduduk Taif itu. Tapi apa, sabda Rasulullah? Jangan. Iya. Malah Rasul mendoakan. Oke. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka nggak ngerti, belum ngerti. Semoga itu menjadi doa kita, ya. Semoga itu menjadi doa kita. Kang, ini bagaimana itu bersenyawa ke dalam kehidupan Kang Habib? Kita kaitkan dengan keberangkatan Anda ke Mesir dulu, Kang. Memang saya ke Mesir itu saat itu begitu lulus aliyah, itu saya menyampaikan kepada orang tua, pilihan saya cuma dua. Apakah saya tetap di Indonesia? Kalau di Indonesia saya ingin di pesantren. Oke. Sampai khatam kitab-kitab itu sama Pak Yai begitu. Kalau suruh kuliah saya cuma satu pilihannya, saya harus ke Al-Azhar. Dua itu pilihan. Cuma itu pilihan. Kuliah di Indonesia nggak level bagi sampean ya? Bukan, karena itu masih pengen terinspirasi dari sirah sahabat Nabi. Oh, oke. Salman Al-Farisi, itu kan perjalanannya panjang sekali ya. Dengan kesabaran, sampai dia jadi budak segala macam, begitu dijual jadi budak. Hanya untuk ketemu Rasulullah? Hanya untuk ketemu Rasulullah. Kalau sama-sama cari berkah, sekalian yang berkahnya besar. Keren. Iya, nanti kita akan sambung lagi sesi kita ini. Tetapi kita akan saksikan pesan-pesan berikut. Orang untuk bisa bangun tengah malam, bisa tahajud, itu perlu kesabaran. Maka sabar itu ada sabar dalam taat kepada Allah, sabar menghindari maksiat. Pelita hati. Kita sambung perbincangan kita dengan Habibur Rahman Al-Sirasi. Bagaimana seorang Habib merintis kesabaran di negeri orang. Silakan, Kang. Ya, akhirnya saya nekat. Orang tua kemudian kita rembukan. Akhirnya kasih tiket ke Mesir. Ibu itu sempat ini, Mas Pri, sempat khawatir. Lu kono makannya apa? Di sana makannya apa nanti? Kan? Ayam itu aja. Kalau seandainya dimasukkan koper terus kemudian dikirim ke Mesir, dilepas, juga bisa makan di sana. Masa kalah sama ayam? Anda pernah kelaparan di sana? Dalam konteks tertentu bulan ini, kemudian untuk bulan depan saat itu nggak ada uang, itu pernah itu kan. Nyarilah kita itu, masa pinjam juga sama teman. Sampai nanti, tapi itu Mas Pri, itu cara Allah membukakan kita pintu-pintu kreatif memang harus begitu ternyata. Di antaranya. Dari situlah kemudian saya menerjemah. Oh. Dari bahasa Arab Inggris atau Arab Indonesia. Menerjemahkan kitab-kitab para ulama itu. Itu sekali lempar berarti dapat dua sekaligus, ya kan. Belajar pasti karena dia harus sangat detail, nggak boleh salah, ya kan. Kemudian berikutnya kan kita juga hasil terjemahan itu ada insentif lah yang bisa kita gunakan jadi sangu, istilahnya jadi uang saku di Mesir begitu. Adik-adik ada yang mau berdiskusi dengan Kang Abi? Mau tanya Kang Pri ke Kang Abi. Nah, Kang Abi, kalau kita melihat konteks kesabaran Rasulullah dibandingkan di saat ini kan bukan pembanding ya, tapi itu sebagai contoh. Lalu di teman-teman Tobaters ini, Kang Pri, kita sering menyebut bahwa kesabaran kami sudah habis karena masalah ekonomi lah, masalah-masalah cinta segala macam gitu. Kata kesabaran sudah habis itu sering menjadi password gitu untuk membuat bahwa ini sudah selesai gitu, sudah ending lah. Pertanyaannya sebetulnya bagaimana sebetulnya membuat stok kesabaran di era saat ini gitu ya. Saya bisa jawab karena saya bukan pembicara, biar pembicara yang jawab. Ya. Monggo, Kang Habib. Sabar ini sangat dekat dengan iman. Maka Allah meminta kepada kita dalam Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah tentunya dengan cara apa? Dengan sabar dan sholat. Sangat dekat sekali sabar dan sholat. Ini senjata.
Orang-orang untuk bisa bangun tengah malam, bisa tahajud, itu perlu kesabaran. Maka sabar itu ada sabar dalam taat kepada Allah, sabar menghindari maksiat, Ya. sabar ketika mendapat ujian yang kita tidak suka, misalnya apakah apa itu tadi ekonomi susah, itu kan sabar dalam konteks-konteks, sabar dalam kena musibah dan sebagainya begitu. Nah, sabar itu kurang tepat kalau dikatakan sudah habis. Ya kan? Mungkin ikhtiar kita sampai pada kita pol-polan ikhtiarnya. Ya. Itu yang tepat. Nah, setelah itu barulah tawakal kepada Allah. Tapi kalau sabar itu nggak boleh habis. Jangan pernah mengatakan sabar. Sebab sabar ini sekali lagi kunci, boleh dikatakan kunci segala permasalahan. Maka Rasul dalam Sahih Bukhari Rasul mengatakan as-sabru dia, kesabaran adalah cahaya. Kita dalam permasalahan hidup yang sangat susah dan sebagainya, sabar. Kesabaran adalah cahaya. Kesabaran adalah cahaya. Makanya redup semua ini. Kesabaran bangun malam. Ini bangun malamnya sudah. Sholatnya yang belum. Enggak bangun malam, cuma enggak tidur sampai malam. Terus Kang Abi, iya. Jadi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dunia ini, apapun semua orang punya masalah yang beda-beda, Iya. ya kan? Untuk menyelesaikan itu, cara yang paling dahsyat sepanjang masa adalah dengan sabar. Dengan sabar, dicari solusinya dan terus berusaha ikhtiar dengan penuh kesabaran. Oke. Kang Abi, di novel Anda, Ayat-Ayat Cinta itu, Fahri yang punya tradisi menyetor hafalan-hafalan Al-Qur'annya ke syekhnya. Yang itu dilakukan ketika siang sangat terik-teriknya. Perjalanan yang ditempuh Pak Hari itu adalah perjalanan yang saya tempuh. 40 kilo dari selatan Kairo ke kampus Al-Azhar, itu pasti seringkali di tengah-tengah terik siang itu harus saya tembus. Itu memang real, seperti temannya Fahri di situ. Jadi itu gambaran sebagian teman-teman mahasiswa di Al-Azhar yang serius dalam belajar. Bahkan saya melihat yang lebih dari Fahri ada. Yang lebih dari Fahri ada. Itu di sebelah Anda itu. Sebelah sini. Sebelah sono no. Kang Habib, matur nuwun, nanti kita ketemu lagi di lain episode. Ya, terima kasih Mas Pri. Pemirsa Pelita Hati, senang sekali saya menjumpai guru-guru ini. Kita akan ketemu di Pelita Hati episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang megah menyala raga, berguna di terangnya dunia, bukan paras bermata seperti yang ku minta. Adilkah cara mata kita? Ajari aku untuk bisa menjadi